Terbitnya Perwali Kota Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada kondisi pandemi COVID-19 tidak serta-merta sebuah tempat usaha langsung bisa buka. Sebab perwali tersebut masih membutuhkan petunjuk teknis, juknis, sebagai dasar pelaksanaan. Atas dasar tersebut, pasca terbitnya perwali, Pemkos bergerak cepat untuk membuat juknis atau petunjuk pelaksanaan perwali itu. Hari ini Pemkos telah merilis beberapa juknis perwali. Salah satu juknis yang telah dirilis antara lain, juknis di bidang panti pijat, spa, dan refleksi. Terbitnya juknis panti pijat, spa, dan refleksi tersebut dikabarkan, Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya yang juga Kepala BPB dan Linmas Surabaya, Irfan Widianto. Jadi, kami sudah membuat petunjuk teknis beberapa bidang untuk mendetailkan perwali itu. Salah satunya dalam bidang gelanggang olahraga, hajatan arena permainan, spa, bioskop, karaoke dan hiburan. Kami juga sudah berkirim surat ke Disbudpar dan melaporkan kepada Ibu Wali Kota soal juknis ini, kata Irfan, Minggu, tanggal 14 Juni tahun 2020. Dalam keterangannya mantan Kasat Pol PP ini menjelaskan, terbitnya Perwali 28 tahun 2020 bukan berarti semua tempat usaha bisa langsung buka. Karena dalam pelaksanaannya, perwali masih membutuhkan juknis. Dan, yang memiliki wewenang untuk membuka, memberi izin sebuah tempat usaha dalam hal ini panti pijat, spa dan refleksi adalah dinas terkait, terutama Disbudpar Kota Surabaya. Menyatakan siap untuk dibuka itu bukan dirinya sendiri, tapi harus melalui mekanisme penilaian dan self-assessment dari Disbudpar dan tim gugus tugas, kata Irfan. Ketika tempat usaha tersebut sudah dinyatakan siap dibuka oleh tim, maka sejak saat itu pemilik usaha membuka usahanya. Namun, selama mereka belum dinilai layak oleh tim ini, maka pemilik usaha diharapkan untuk tidak membuka dulu. Sekedar untuk diketahui, selama sosialisasi itu tim melakukan self-assessment dan penilaian terkait kesiapan tempat usaha tersebut. Selanjutnya, Disbudpar dan tim melakukan asesmen terhadap tempat usaha tersebut. Disbudpar membuat surat jawaban layak atau harus dibenahi. Dan ketika dinilai layak, maka tempat usaha tersebut bisa memulai aktivitas usahanya, imbuhnya. Lebih lanjut Irfan mengatakan, adapun protokol kesehatan tatanan normal baru khusus di panti pijat, spa, dan refleksi adalah tempat usaha wajib melakukan asesmen kesiapan tempat usaha sesuai protokol tatanan normal baru yang diatur dalam Perwali 28 tahun 2020. Berikutnya, memastikan seluruh area bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan, disinfeksi, secara berkala, setiap 4 jam sekali, menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai. Terutama tempat-tempat yang sering disentuh atau dipergunakan banyak orang, pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, musola, toilet, meja resepsionis, dan fasilitas umum lainnya. Kemudian, harus memisahkan jalur masuk dan keluar pengunjung, tamu. Jika sebuah tempat usaha hanya memiliki satu pintu maka harus ada petugas di pintu masuk dan keluar. Terkait dengan pembayaran tutur Irfan, pemilik usaha harus mengutamakan pembayaran, pemesanan secara daring. Mengurangi kapasitas usaha menjadi 50% dari keadaan normal sebelumnya. Menyediakan termogun di pintu masuk tamu dan melarang masuk tamu yang bersuhu tubuh 37,5 derajat Celcius, tidak menggunakan masker, dan wajib melakukan pemeriksaan kesehatan kepada karyawan secara berkala. Selain itu, tempat usaha harus menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol, hand sanitizer, di pintu masuk, resepsionis, kasir, pintu keluar, ruang terapis, dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun, hand sanitizer diisi ulang secara teratur. Selain yang tersebut di atas, tempat usaha harus menerapkan physical distancing paling sedikit 1 meter dengan memberikan tanda khusus pada antrian pengunjung, lift area padat, jarak antar ruang ganti, jarak antar ruang bilas, kursi di ruang tunggu, dan area publik. Pengusaha harus menyediakan alat-alat pelindung diri bagi pekerja seperti masker, sarung tangan dan face shield. Terapis spa menggunakan APD level 2 berupa sarung tangan, masker, apron, hair cap dan face shield ketika melakukan terapi. Mengemas bahan habis pakai dengan ukuran 1 kali pemakaian. Tempat usaha juga harus melakukan pencatatan nama, alamat dan nomor telepon setiap tamu. Menggunakan pembatas partisi, misalnya plexiglass di meja atau konter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja kasir, customer service dan lain-lain. Di samping itu, pembatas ruang terapi diwajibkan berbahan plastik. Pembersihan ruang terapis menggunakan disinfektan setelah digunakan. Membersihkan dan melakukan sterilisasi alat-alat kerja sebelum dan setelah digunakan.
Memasang pesan-pesan kesehatan, cara mencuci tangan, cara pencegahan penularan COVID-19, etika batuk, bersin, anjuran penggunaan barang pribadi, di tempat-tempat strategis, di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung. Wajib menyediakan akses layanan kesehatan. Wajib menyediakan form surat pernyataan sehat untuk pengunjung. Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang yang akan mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan tubuh, imunitas tubuh. Untuk pekerja shift, jika memungkinkan tiadakan shift 3, waktu yang dimulai pada malam hingga pagi, dan bagi pekerja shift 3 supaya diatur agar bekerja terutama pekerja yang berusia kurang dari 50 tahun, kata dia. Pengunjung harus bersedia menerima sanksi apabila melanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2020, dan harus membawa identitas diri, KTP, memberikan informasi nomor telepon dan menandatangani surat pernyataan bahwa dia sehat, pungkasnya. Demikian laporan Raja Warta terkait dengan juknis protokol kesehatan di bidang panti pijat, spa dan refleksi. Terima kasih dan sampai jumpa.